Lu Hao penasaran mengapa tetua klan memberikan anjing ini kepadanya. Ye Hua menjelaskan bahwa anjing tersebut bukanlah sembarang anjing, melainkan keturunan asli dari klan anjing surgawi. Lu Hao cukup terkejut mendengarnya. Karena menurut informasi yang ia tahu, jika anjing ini memang berasal dari klan anjing surgawi, berarti makhluk tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan kabarnya bisa menelan bulan secara utuh. Anjing tersebut bernama Huang Tian. Menurut Yanran, meskipun Huang Tian masih kecil, ia sudah memiliki kekuatan setara dengan hewan buas level 6, yang berarti ia setara dengan seorang pendekar bela diri di tahap profound ekstrim. Jika Lu Hao bisa membesarkan anjing ini dengan baik, Huang Tian mungkin akan menjadi sangat buas, dan bahkan mencapai kekuatan utamanya sebagai seekor anjing surgawi. Tetua klan kemudian mengatakan, bahwa hadiah yang diberikan kepada Lu Hao bukan hanya itu. Mereka juga menyiapkan batu vena bumi yang berharga sebagai bentuk terima kasih, karena Lu Hao benar-benar telah menolong seluruh penduduk klan Ye. Qian terlihat heran, bertanya-tanya mengapa tetua klan memberikan hadiah yang begitu berharga, padahal Lu Hao hanyalah seseorang yang berasal dari luar. Lu Hao tentu saja merasa sangat senang, karena batu vena bumi yang ada di cermin Yao Guang sebenarnya telah banyak berkurang, setelah ia menggunakannya saat bertarung melawan bawahan Pangeran Loulan dan tetua Ye Zetian. 3 hari kemudian di Yu Tower, Lu Hao dan Yanran disambut oleh Jiang setelah menjalankan misi yang cukup berbahaya. Seperti wanita pada umumnya, Yanran bercerita banyak kepada Jiang tentang apa yang telah ia lewati bersama pemimpin mereka. Namun Lu Hao tidak ikut mengobrol, dan langsung menemui Dugu untuk bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi selama dirinya pergi menjalankan misi. Dugu mengungkapkan bahwa ia mendapatkan sebuah informasi, yang pasti akan membuat Lu Hao sangat tertarik. Ia memberitahukan bahwa setelah Lu Hao menghabisi pangeran dari dinasti Xia besar, dinasti tersebut menganggap keluarga Lu sebagai pelaku, dan mereka berniat untuk balas dendam. Hal ini menyebabkan kondisi keluarga Lu saat ini menjadi kacau. Lu Hao terlihat cukup senang, di mana menurutnya dinasti Xia besar kemungkinan menuduh keluarganya sebagai pelaku, karena Lu Hao menggunakan teknik transformasi 9 naga yang merupakan teknik legendaris milik keluarganya. Dugu kemudian berkata, bahwa sebelumnya ia pernah mendengar bahwa Lu Hao dilumpuhkan oleh tetua klan saat berada di kota Tiankui. Dugu melakukan sedikit investigasi tentang hal tersebut, dan hasilnya menunjukkan bahwa seseorang bernama Lu Hai merupakan aktor utama di balik penyerangan tersebut. Mendengar hal itu Lu Hao menjadi sangat marah. Dugu bersumpah bahwa apa yang ia katakan adalah kebenaran, dan ia tidak akan membohongi Lu Hao yang telah menyelamatkan saudarinya dari kematian. Meskipun demikian, Lu Hao merasa sedikit ada yang janggal, karena Lu Hai adalah teman baik ayahnya ketika berada di klan. Mengapa orang itu malah ingin membuat anak teman baiknya menjadi lumpuh? Sekarang Lu Hao harus mengingat dengan jelas bahwa musuh ayahnya bukan hanya Lu Zhongxi, tetapi juga Lu Hai. Dulu orang itu memang yang membawa Lu Hao ke kota Tiankui, dan menyuruhnya untuk tinggal di sana. Selain itu, Lu Hai juga terlibat dalam kasus kematian orang tua Lu Hao, yang saat itu diberitakan katanya disebabkan oleh serangan binatang buas. Setelah mengalami berbagai kondisi mengerikan dan menjalani latihan yang sangat berat, tujuan Lu Hao dari awal memang untuk menjadi semakin kuat demi bisa menghapuskan Lu Zhongxi dari dunia ini. Jika dirinya bertemu dengan keturunan orang itu, Lu Hao tidak akan pernah melarikan diri, karena sekarang ia merasa memiliki cukup kekuatan, dan sepertinya, kini adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan semua urusan tersebut. Dengan tergesa-gesa, Lu Hao meminta Dugu dan yang lainnya untuk mengurus segala keperluan aliansi, karena ia berniat pergi ke tempat suku utama keluarga Lu. 10 hari kemudian, Lu Hao sampai di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Nafas Panjang. Nama desa tersebut berasal dari keluarga Lu, di mana pada awalnya tempat ini adalah area yang ditempati oleh keluarga Lu pusat, namun sekarang sudah hancur akibat serangan dinasti Xia besar. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan, dan seseorang yang terluka meminta tolong. Beberapa orang berpakaian aneh kemudian muncul, dengan pemimpin mereka bertanya kepada Lu Hao, dari mana ia datang dan apakah ingin membuat masalah dengan mereka. Namun Lu Hao langsung pergi dan hanya berkata, aku tidak ingin mengganggu urusan kalian. Menurut Lu Hao ketika orang tuanya dibunuh, semua anggota keluarga pura-pura tidak tahu, jadi tidak ada alasan baginya untuk menolong keluarga Lu yang ada di tempat ini. Namun orang yang terluka tadi tiba-tiba memanggil Lu Hao, dan menyebut dirinya sebagai teman baik ayahnya yang bernama Lu Hai. Mendengar hal itu, Lu Hao tentu saja menjadi sangat emosi. Ia tidak menduga bisa bertemu secepat ini dengan orang yang membuatnya cacat. Para prajurit yang ada di sekitar mulai menjadi sedikit waspada, bertanya-tanya, apakah anak ini berubah pikiran dan berniat untuk menolong anggota keluarga Lu yang baru saja mereka serang. Dengan menggunakan pedang naga terbang, Lu Hao langsung menebas beberapa orang prajurit tersebut dan berkata, sekarang aku hanya ingin kalian semua pergi,
karena yang akan menghabisi Lu Hai adalah diriku. Pemimpin pasukan tersebut kemudian menjadi penasaran, apakah anak yang menyerang anggotanya juga berasal dari keluarga Lu? Dan jika itu benar, maka ia memperingatkan, jangan pernah berpikir bahwa kekuatan dinasti Xia besar hanya sebatas ini. Orang tersebut lalu mengeluarkan monster gajah, dengan tujuan untuk menyerang Lu Hao dan meratakan kota ini dalam sekali serangan. Namun Lu Hao tidak gentar. Ia memanggil Huang Tian, dan menyuruhnya untuk menunjukkan kekuatan dari klan anjing surgawi. Huang Tian langsung berubah menjadi ukuran yang lebih besar, bahkan jika dibandingkan dengan gajah itu, ukurannya masih jauh di atas mereka. Pemimpin pasukan dinasti Xia sangat terkejut dan tidak menduga ada makhluk surgawi legendaris di sini. Hanya dengan cakarnya saja, Huang Tian bisa dengan mudah mengalahkan pasukan gajah tersebut. Dan setelah itu ia berlari ke arah pemimpin pasukan, dan langsung melahapnya seperti sebuah makanan. Lu Hao kemudian mendatangi pamannya yang tampak sudah tahu bahwa Lu Hao akan memberikan hukuman kepadanya. Lu Hai meminta sedikit waktu kepada Lu Hao karena ia ingin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan ekspresi marah, Lu Hao juga meminta agar pamannya menceritakan semua informasi yang ia sembunyikan. Lu Hai mengatakan bahwa ia tahu Lu Hao sangat membencinya karena telah membantu Lu Zongxi dalam berbagai kejahatan, terutama ketika menyakiti keluarga Lu Hao. Namun menurut Lu Hai, ia melakukan semua itu demi melindungi Lu Hao dan keluarganya. Tentu saja alasan itu terdengar sangat konyol bagi Lu Hao. Lu Hao menceritakan bahwa ia mendapatkan informasi dari intelnya, yang menyatakan bahwa Lu Hai adalah orang yang merencanakan agar seluruh meridian Lu Hao dihancurkan. Dengan sedikit tersenyum, Lu Hai mengakui bahwa itu memang perbuatannya, di mana Lu Hao telah menderita akibat kerusakan meridian, namun ia juga ingin Lu Hao melihat dari sudut pandang yang lain. Ia menjelaskan bahwa meskipun Lu Hao mengalami kerusakan meridian, Lu Zongxi tidak menghabisinya padahal Lu Hao adalah anak dari musuhnya. Mendengar ucapan seperti itu, Lu Hao tentu saja sangat marah, karena hal tersebutlah yang membuatnya menderita sejak awal. Namun Lu Hai kemudian menunjukkan 2 buah batu giok, yang katanya milik orang tua Lu Hao. Ia menjelaskan bahwa batu giok ini adalah batu giok kehidupan, dan selama batu tersebut tidak hancur, itu artinya orang tua Lu Hao kemungkinan masih hidup di suatu tempat. Lu Hao tentu saja sangat terkejut mendengar hal ini. Lu Hai kemudian memberikan batu tersebut kepada Lu Hao dan berkata bahwa itulah kejadian yang sebenarnya terjadi. Dengan perasaan campur aduk, Lu Hao mengenali batu giok kehidupan milik orang tuanya, dan ini sama persis dengan yang ditunjukkan oleh paman Lu Hai. Lu Hao pun menangis, karena ia masih memiliki harapan bahwa orang tuanya yang selama ini dikabarkan telah meninggal, ternyata masih hidup. Lu Hao akhirnya meminta maaf kepada paman Lu Hai, karena ia telah salah paham selama ini. Namun Lu Hao cukup penasaran, mengapa orang-orang dari dinasti Xia besar mengejarnya sampai ke kaki gunung, padahal Lu Hai adalah orang yang cukup berpengaruh di keluarga inti. Lu Hai menjelaskan bahwa penyerangan yang dilakukan oleh dinasti Xia besar terjadi secara bersamaan dengan upacara kematian kepala keluarga lama. Dan saat ini keluarga Lu sedang mempersiapkan pemilihan kepala keluarga yang baru. Lu Hai adalah salah satu kandidat paling kuat, begitu juga dengan Lu Zongxi. Namun orang tersebut menggunakan dinasti Xia besar untuk menghabisi Lu Hai agar bisa mengamankan posisinya sebagai kepala keluarga yang baru. Menurut Lu Hao, ini terdengar cukup lucu, padahal selama ini paman Lu Hai membantu orang tersebut, namun sekarang malah akan dihapuskan. Lu Hai meminta keponakannya untuk tidak terlalu gegabah, karena faksi Lu Zongxi sangatlah kuat. Ia juga mengingatkan agar Lu Hao tidak berpikir yang aneh-aneh, seperti bisa mengalahkan orang tersebut, hanya karena ia bisa mengalahkan prajurit kiriman dinasti Xia besar. Di situ Lu Hao mengeluarkan kekuatan dari cakra naga ilahi, yang tentu saja membuat Lu Hai terperangah. Ia tidak menyangka, Lu Hao telah mencapai tahap profon ekstrim, padahal beberapa waktu yang lalu, anak ini mengalami kerusakan meridian, namun hanya dalam waktu singkat bisa menjadi sangat kuat. Lu Hao menjelaskan bahwa pikirannya dari awal sudah bulat, yaitu untuk menghancurkan Lu Zongxi, dan ia berlatih dengan sangat keras demi mencapai kekuatan yang diperlukan. Setelah melihat itu, Lu Hai menjelaskan bahwa saat ini keluarga utama sudah memulai kompetisi jurang naga untuk menentukan siapa kepala keluarga berikutnya, di mana Lu Hao bisa masuk sebagai kandidat yang mewakili Lu Hai dari generasi baru. Dalam kompetisi jurang naga, setiap kepala cabang boleh merekomendasikan seseorang dari generasi baru untuk bersaing. Nantinya cabang yang kandidatnya memenangkan kompetisi akan membuat kepala cabangnya menjadi kepala keluarga yang baru. Namun anak tertua Lu Zongxi yang bernama Luya memiliki kekuatan setara dengan ahli bela diri tahap profon ekstrim lapisan ke-7. Lu Hao berkata, "Paman tidak perlu khawatir. Anak Lu Zongxi hanya berada di level yang masih bisa aku tangani dengan mudah."
Saat itu di arena pertarungan, tetua keluarga Lu yang bernama Lu Sheng sedang membuka acara pemilihan kepala keluarga yang baru, di mana setiap keluarga cabang akan mengirimkan perwakilan mereka. Jika perwakilan tersebut menang, kepala cabang akan resmi terpilih menjadi kepala keluarga Lu yang berikutnya. Lu Zhongxi meminta anaknya untuk melakukan yang terbaik, karena tahun ini mereka harus menjadi tokoh yang memimpin keluarga utama. Ketika tetua Lu Sheng akan memulai pertandingan, Lu Hai dan Lu Hao kemudian muncul dan mengumumkan bahwa mereka akan ikut serta dalam kompetisi. Lu Zhongxi tentu saja terkejut, karena ternyata Lu Hai masih hidup, padahal ia sudah bekerja sama dengan pasukan dari dinasti Xia besar. Tetua Lu Sheng kemudian bertanya, dari mana saja Lu Hai dalam beberapa hari terakhir, dan mengapa ia datang begitu terlambat. Lu Hai meminta maaf karena ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Tetua Lu Sheng merasa tidak masalah, dan meminta Lu Hai untuk menunjukkan siapa kandidat yang akan mewakilinya. Lu Hai membuka jubah yang dikenakan oleh Lu Hao, dan dengan tegas memperkenalkan anak dari Luing Xiong sebagai perwakilannya. Lu Hao kemudian memberi salam, dan semua orang sangat terkejut karena anak dari Luing Xiong yang selama ini menghilang ternyata masih hidup, tidak sesuai dengan berita yang beredar di dalam klan. Namun yang paling terkejut adalah Lu Zhongxi. Padahal waktu itu dirinya sudah mengeluarkan perintah untuk menghancurkan Lu Hao, tetapi anak itu ternyata berhasil selamat dan bahkan bergabung dengan sekte Xuanjian. Luya sedikit protes dengan keikutsertaan Lu Hao dalam kompetisi, karena status anak tersebut sudah diusir dari keluarga pusat, yang berarti Lu Hao adalah orang luar dan tidak bisa mengikuti kompetisi jurang naga. Lu Hai kemudian menjelaskan, tidak ada aturan yang mengharuskan seseorang berasal dari keluarga utama, jadi meskipun Lu Hao sudah diusir, ia bisa bergabung dengan keluarga cabang dan mewakili mereka. Tetua Lu Sheng juga setuju dengan pendapat tersebut, sehingga Lu Hao tetap bisa mengikuti kompetisi atas nama keluarga cabang. Akhirnya acara kompetisi jurang naga secara resmi dimulai. Lu Zhongxi mengingatkan Luya bahwa Lu Hao adalah orang yang menggagalkan rencananya di kompetisi 6 sekte besar, jadi Luya harus berhati-hati karena Lu Hao memiliki kekuatan aneh yang patut diwaspadai. Dengan sangat percaya diri, Luya mengatakan bahwa ayahnya tidak perlu takut, karena hari ini ia tidak hanya akan menang, tetapi juga akan menghabisi Lu Hao untuknya. Saat kompetisi dimulai, Luya benar-benar tidak terkalahkan. Ia mampu menumbangkan beberapa perwakilan dari klan cabang dalam waktu yang sangat singkat. Dengan sangat sombong ia berkata bahwa ini bukanlah apa-apa karena level dirinya memang sangat jauh berbeda dari peserta yang lain. Namun perhatian para penonton ternyata tidak tertuju kepada pertarungan Luya, melainkan kepada Lu Hao yang berhasil mengalahkan lebih banyak peserta dalam waktu singkat jika dibandingkan dengan Luya. Para penonton mulai merasa bahwa Lu Hao lah yang kemungkinan akan menjadi juaranya. Luya tentu saja tidak senang dengan hal itu. Ia merasa sangat marah karena Lu Hao berhasil mencuri semua perhatian penonton darinya, dan ia tidak sabar untuk segera melawan anak tersebut. Beberapa waktu kemudian, Lu Sheng mengumumkan bahwa tahap pertama kompetisi telah berakhir dan hanya tersisa 2 peserta. Untuk menentukan pemenang terakhir, Lu Hao dan Luya harus bertarung, membuktikan siapa wakil keluarga cabang yang layak mengambil posisi jabatan utama. Luya langsung mengeluarkan cakra profon ekstrim miliknya dan berkata bahwa ia akan menunjukkan perbedaan kekuatan yang sangat jauh dengan Lu Hao, si anak yang terbuang. Para penonton pun terkejut, karena Luya menggunakan kekuatan utamanya sejak awal, yang berarti ia tidak akan bermain-main, dan Lu Hao berada dalam bahaya besar. Namun ketika Luya mencoba menyerang dengan tombaknya, Lu Hao membuat sebuah barier menggunakan cakra naga, dan segera meledakkan cakra tersebut yang membuat Luya terlempar ke belakang. Semua orang terlihat terkejut, termasuk Lu Zhongxi. Namun bagi Lu Hai, ia merasa sangat senang, karena ternyata yang mewakili cabangnya adalah anak yang sangat kuat. Luya merasa bingung tentang kekuatan apa yang digunakan oleh Lu Hao, bahkan kekuatan tersebut mampu menahan salah satu serangan terkuatnya hanya dengan cakra spiritual. Lu Hao kemudian menghina apa yang dilakukan oleh Luya, menyebut bahwa generasi asli keluarga Lu ternyata mulai melemah. Tentu saja Luya merasa terprovokasi atas perkataan Lu Hao, dan langsung kembali melakukan serangan sambil berkata bahwa Lu Hao sangat berani, padahal hanyalah seseorang yang berasal dari luar. Ia melemparkan tombaknya yang diselimuti oleh cakra, namun hanya dengan sebuah jentikan jari, Lu Hao bisa menghancurkan tombak berkualitas tinggi tersebut dengan sangat mudah. Luya tentu saja tidak habis pikir bagaimana itu bisa terjadi, padahal senjatanya adalah senjata tingkat tinggi, namun bisa hancur dengan begitu mudah. Lu Hao kemudian mengatakan bahwa tujuannya mengikuti kompetisi ini bukan hanya sekadar untuk menang, tetapi untuk menghabisi seluruh keturunan Lu Zhongxi yang telah menghancurkan keluarganya. Setelah mengangkat Luya dengan kekuatan spiritual, Lu Hao akan mulai melakukan balas dendam, dan para penonton pun terkejut, karena anak tersebut ternyata bisa menggunakan kekuatan spiritual seperti seorang master alkemis.
Lu Zongxi berteriak agar pertarungan segera dihentikan, karena kompetisi ini hanya sebuah pertandingan biasa, dan tidak boleh sampai ada yang terbunuh. Lu Hao mencoba membantah perkataan Lu Zongxi, mengapa ia harus bertindak lembut, padahal Lu Zongxi sendiri tidak menunjukkan hal yang sama ketika menyakiti orang tuanya. Dengan terus membuat Luya merasakan rasa sakit, Lu Hao berkata bahwa hari ini, ia akan membuat Lu Zongxi merasakan apa yang ia rasakan dahulu, yaitu melihat orang yang paling disayangi harus tewas dengan cara yang menggenaskan. Pada akhirnya Lu Hao menghabisi Luya dengan tangannya, di mana Lu Zongxi langsung terbakar amarah, tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Lu Hao. Ia langsung masuk ke dalam arena untuk menyerang, namun tindakan tersebut adalah tindakan yang memang Lu Hao tunggu dari awal. Lu Hao segera mengeluarkan cakra naga ilahi di depan semua orang, menyebut bahwa Lu Zongxi tidak akan bisa mengalahkannya. Para tetua keluarga merasa tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kekuatan naga ilahi ternyata kembali bangkit, dan mereka selama ini tidak mengetahuinya. Lu Zongxi merasa sangat kesakitan, meskipun hanya terkena pancaran dari cakra naga. Lu Hao kemudian menjelaskan, bahwa berdasarkan aturan leluhur keluarga, jika melihat naga ilahi muncul mereka harus segera berlutut. Salah satu tetua kemudian setuju, mengatakan bahwa peraturan tersebut memang ada, dan ia menyuruh semua orang yang ada di tempat itu untuk tunduk di hadapan naga ilahi. Akhirnya semua anggota keluarga berlutut, memuji kehadiran naga ilahi kecuali Lu Zongxi, yang memang tidak terima dengan perbuatan Lu Hao. Dengan tatapan tajam Lu Hao bertanya, mengapa Lu Zongxi tidak mau berlutut seperti yang lain? Karena merasa ketakutan, Lu Zongxi pada akhirnya terpaksa mengikuti perintah tetua klan, dan ia tidak percaya, bagaimana mungkin naga ilahi bisa bangkit di tubuh Lu Hao. Lu Hao kemudian berjalan mendekat sambil berkata kepada semua orang, bahwa kedatangannya hari ini bukanlah untuk pamer, tetapi untuk mengungkap kebenaran di balik kematian kedua orang tuanya. Beberapa tahun yang lalu orang tua Lu Hao membeli embun suci roh naga dari Lu Zongxi yang akan digunakan untuk membantu membangkitkan meridian bela diri milik Lu Hao. Namun Lu Zongxi memberikan barang palsu dan melakukan kekerasan kepada ayahnya. Di situ Lu Zongxi menyebutkan bahwa semua yang dikatakan oleh Lu Hao adalah omong kosong karena ia tidak memiliki bukti apapun yang dapat menunjukkan bahwa kejadian itu memang benar terjadi. Namun dari arah belakang, Lu Hai berkata bahwa ia memiliki bukti, karena selama ini dirinya selalu berada di samping Lu Zongxi dalam setiap kejahatannya. Dan Lu Hai kemudian menyebarkan selembaran yang berisi berbagai bukti kepada semua orang. Para penonton yang membaca selembaran tersebut merasa tidak percaya, ternyata selama ini, Lu Zongxi telah melakukan banyak hal yang mengerikan secara diam-diam. Tetua Lu Sheng langsung menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Lu Zongxi, namun Lu Zongxi tetap berusaha menyangkalnya, meminta agar tetua klan tidak mempercayai apa yang tertulis di situ. Namun sepertinya tetua klan tidak percaya dengan penjelasan Lu Zongxi, karena bukti yang diberikan oleh Lu Hai terlihat tidak bisa terbantahkan. Dengan semua kejahatan berat yang telah dilakukan, Lu Zongxi harus menebusnya dengan kematian. Di situ Lu Hai meminta tetua Lu Sheng untuk menahan amarahnya terlebih dahulu, karena Lu Hao yang menjadi perwakilannya berhasil memenangkan pertandingan, dan berhak mendapatkan hadiah khusus terlebih dahulu. Tetua Lu Sheng kemudian bertanya, apakah Lu Hao ingin menggunakan hak istimewanya sekarang, dan apa permintaan yang ingin dikabulkan? Lu Hao dengan tegas menjawab, bahwa ia ingin menggunakan hak istimewanya, serta meminta agar diadakan duel hidup mati antara dirinya dengan Lu Zongxi. Jika Lu Zongxi kalah, penghormatan atas keberhasilan hukuman tersebut akan diberikan kepada tetua klan, tapi jika Lu Zongxi menang, ia akan terbebas dari hukuman mati. Murid-murid tentu merasa heran, kenapa permintaan Lu Hao begitu aneh, padahal ia tidak harus melakukan sebuah duel yang berbahaya. Karena permintaan Lu Hao memang seperti itu, tetua Lu Sheng tidak masalah, dan duel akan segera dimulai. Lu Zongxi merasa cukup senang dengan tantangan itu. Menurutnya jika Lu Hao meminta duel ini untuk membalaskan dendam orang tuanya, itu sama saja seperti memberikan kesempatan kedua bagi Lu Zongxi agar bisa selamat dari semua tuduhan. Dengan mengaktifkan cakranya, Lu Zongxi menyebut Lu Hao hanya sedang mencari mati karena berani menantang duel, padahal Lu Hao hanya berada di tingkat Huangji. Lu Hai kemudian meminta keponakannya untuk berhati-hati, karena Lu Zongxi akan mengeluarkan seluruh kekuatan yang berada di tahap ekstrim surgawi. Gerakan tersebut merupakan teknik terlarang keluarga Lu, yang bernama Saliva Naga. Ini adalah sebuah racun yang sangat mematikan, di mana begitu racun tersebut mengenai tubuh, korbannya akan langsung tewas dalam sekejap. Lu Zongxi kemudian mengeluarkan semua racun itu dari dalam mulut, namun Lu Hao terlihat tidak gentar. Bahkan ia sangat percaya diri mampu menangani serangan tersebut, dan Lu Hao kemudian mengeluarkan teknik Void Agung yang baru saja ia dapatkan. Tentu saja teknik itu akan dengan sangat mudah menyerap sesuatu yang bersifat racun. Lu Zongxi terlihat sangat terkejut. Para tetua klan juga menyadari, kekuatan yang digunakan Lu Hao adalah teknik Void, yang seharusnya dimiliki oleh anggota klan Ye di wilayah utara.
Karena racun naga Lu Zhongxi berhasil diserap, kini giliran Lu Hao untuk menyerang. Ia menggunakan kekuatan spiritual naga ilahi untuk menahan gerakan Lu Zhongxi. Lu Hao telah mempersiapkan ini semua dengan matang, demi bisa menghabisi Lu Zhongxi dengan tangannya sendiri. Pada hari itu, balas dendam orang tua Lu Hao akan segera terbayar tuntas, dan dengan kekuatan yang dimilikinya, Lu Zhongxi merasakan tubuhnya seperti dihancurkan dari dalam. Dengan serangan pamungkas tersebut, Lu Zhongxi akhirnya terjatuh dan berhasil dikalahkan. Melalui kejadian ini, Lu Hao menyatakan bahwa semua balas dendam terhadap kedua orang tuanya telah terbalaskan dengan sempurna. Tetua Lu Sheng kemudian naik ke atas arena dan mengumumkan kepada semua anggota keluarga bahwa Lu Hai secara resmi akan menjadi kepala keluarga yang baru setelah perwakilannya berhasil memenangkan pertandingan. Dalam kesempatan itu, Tetua Lu Sheng meminta Lu Hao untuk segera beristirahat dan menemuinya nanti malam untuk membahas sesuatu. Namun Lu Hai memperingatkan Lu Hao untuk berhati-hati karena ia merasa tetua klan memiliki niat tersembunyi. Ia yakin bahwa kebebasan Lu Zhongxi dalam melakukan kejahatan juga ada hubungannya dengan tetua Lu Sheng. Lu Hao menanggapi dengan tegas bahwa ia akan selalu waspada, dan jika memang terbukti ada keterlibatan tetua Lu Sheng, ia akan melawan meskipun orang tersebut adalah seorang tetua klan yang terhormat. Malam harinya di kediaman keluarga Lu, tetua Lu Sheng mengatakan bahwa ia telah mengembalikan status Lu Hao menjadi anggota keluarga utama, dan mulai sekarang, Lu Hao akan menjadi yang teratas dari generasi baru keluarga Lu. Lu Hao tentu saja langsung mengucapkan terima kasih, tetapi ia cukup penasaran dengan tujuan atau keuntungan apa yang akan didapatkan oleh tetua Lu Sheng dengan melakukan semua ini. Tetua Lu Sheng menjelaskan bahwa saat ini kekuatan keluarga Lu semakin menurun dan tidak ada satupun generasi muda yang memiliki kemampuan seperti Lu Hao. Namun hari ini mereka melihat keturunan dari naga ilahi, dan demi masa depan keluarga, Tetua Lu Sheng meminta Lu Hao untuk menuliskan cara atau metode untuk membangkitkan kekuatan naga ilahi. Lu Hao sudah menduga bahwa tujuan pertemuan ini berisi niat buruk, dan sepertinya jika ia menolak untuk menuliskan cara tersebut, ia tidak akan bisa pergi. Tetua Lu Sheng meyakinkan Lu Hao bahwa jika ia bersedia melakukannya, ia akan diberikan sebuah kuali legendaris milik keluarga Lu, serta sebuah peta harta karun yang dapat digunakan untuk meningkatkan level kultivasi. Selain itu, jika imbalannya masih kurang, Tetua Lu Sheng juga akan membuka tanah suci naga sebanyak 1 kali untuk Lu Hao. Tanah Suci Naga adalah gudang harta karun milik keluarga Lu yang hanya dapat dibuka sekali dalam periode waktu yang sangat lama. Tempat itu dipenuhi dengan roh bela diri yang ditinggalkan oleh leluhur klan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan. Menyadari keuntungan yang akan didapatkan, Lu Hao akhirnya bersedia untuk menuliskan teknik untuk membangkitkan naga ilahi. Tetua Lu Sheng sangat senang dan berkata bahwa kontribusi Lu Hao dalam hal ini akan tercatat dalam sejarah keluarga. Harta karun kuali dan peta yang dijanjikan kemudian diberikan kepada Lu Hao. Namun Lu Hao sebenarnya tidak peduli dengan masa depan klan, karena ia menduga bahwa tetua Lu Sheng juga berperan dalam melancarkan kejahatan yang dilakukan oleh Lu Zhongxi di masa lalu, seperti yang dikatakan oleh Paman Lu Hai. 3 hari kemudian Tanah Suci Naga akhirnya dibuka, dan para murid yang mendampingi Lu Hao merasa sangat senang, karena tempat ini hanya dibuka sekali saja dalam 50 tahun. Tetua Lu Sheng ternyata menepati perkataannya, namun Lu Hao menduga bahwa saat ini orang tersebut pasti sangat bersemangat untuk memverifikasi catatannya tentang naga ilahi. Meskipun saat ini kepala keluarga adalah Paman Lu Hai, kekuatan utama keluarga ini masih berada di tangan Tetua Lu Sheng. Jika sesuatu terjadi di sini, Paman Lu Hai tidak akan bisa melindungi Lu Hao. Oleh karena itu, Lu Hao berencana untuk memanfaatkan Tanah Suci Naga dengan cepat, mengambil segala yang ia butuhkan, dan segera pergi dari tempat keluarga Lu sebelum Tetua Lu Sheng menemukan kejutan yang ia persiapkan. Di dalam Tanah Suci Naga, para murid klan mencoba membuat koneksi spiritual dengan roh leluhur, namun kebanyakan dari mereka gagal dan merasakan sakit luar biasa di bagian kepala. Lu Hao merasa heran, karena tidak ada satupun yang berhasil membuat koneksi dengan baik. Setiap pilar batu di tempat ini mewakili roh bela diri yang ditinggalkan oleh leluhur. Jika seseorang bisa menyerapnya, itu akan meningkatkan kultivasi mereka secara drastis. Waktu semakin terbatas, dan Lu Hao harus segera melakukan koneksi tersebut. Dengan konsentrasi penuh, Lu Hao secara perlahan menyerap kekuatan dari pilar batu di depannya. Para murid yang menyaksikan proses ini merasa penasaran, bertanya-tanya apakah Lu Hao akan berhasil. Namun pilar batu di atas Lu Hao tiba-tiba hancur, di mana itu menunjukkan bahwa kekuatan roh leluhur yang ada di dalam batu tersebut terlalu lemah untuk meningkatkan kultivasi Lu Hao. Murid-murid lain yang menyaksikan kejadian itu terkejut, karena hancurnya batu tersebut menandakan bahwa kekuatan Lu Hao jauh melebihi kekuatan roh leluhur yang ada di dalamnya.
Tiba-tiba sebuah pilar besar yang bercahaya muncul, dan Lu Hao merasakan aura spiritual yang sangat kuat dari batu tersebut. Murid-murid lainnya kembali terperangah, menyebut bahwa Lu Hao sudah gila karena berani menantang roh bela diri yang ada di pilar cahaya yang berisi roh dari pendiri keluarga Lu yang sangat kuat. Sebenarnya apa yang Lu Hao lakukan saat ini adalah tindakan yang dilarang, karena setiap orang yang mencoba membuat koneksi dengan roh leluhur pendiri keluarga akan selalu berakhir dengan kematian. Namun Lu Hao tetap melanjutkan proses koneksi tersebut dan ekspresinya menunjukkan tanda-tanda kesulitan. Para murid mulai menertawakan dan mengira bahwa Lu Hao akan segera tewas. Lu Hao merasakan bahwa pilar ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya, karena roh leluhur yang ada di dalamnya seperti ingin menceritakan sesuatu kepada dirinya. Tiba-tiba sebuah ledakan hebat terjadi yang membuat para murid terpelontar. Mereka semua menganggap bahwa Lu Hao telah membuat roh tetua agung marah dan ia akan segera terbunuh karena tindakan yang bodoh. Namun kenyataannya semuanya salah. Lu Hao berhasil memperoleh kekuatan dari roh tetua agung dan berterima kasih atas kemurahan hati yang diberikan oleh leluhurnya. Hal ini membuat para murid lain tidak percaya, karena Lu Hao tidak terluka sedikit pun, bisa menahan kesadaran dari leluhur pertama dan bahkan diberikan kekuatan yang luar biasa.